Terimalah salam damai dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Jacinta Liachan, dengan NIM 210100143 dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2021. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang kerukunan hidup beragama menurut agama Buddha. Berikut adalah pengertian kerukunan. Dimulai dari rukun. Rukun menurut KBBI berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas, ataupun baik dan damai. Kemudian kerukunan menurut KBBI adalah perihal hidup rukun, rasa rukun maupun kesepakatan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama adalah hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Masalah kehidupan beragama di masyarakat Indonesia maupun di dunia merupakan masalah yang sangat peka di antara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah berbau sara, terlebih lagi kalau sudah menyinggung agama tertentu di tengah kehidupan masyarakat. Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membentuk kerukunan hidup beragama di Indonesia, para pendiri bangsa amat tanggap dalam persoalan tersebut. Bahwa masalah keyakinan beragama itu amat sulit diatasi apabila timbul perselisihan di masyarakat. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa memasukkan peraturan tentang kebebasan melaksanakan memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui peraturan tersebut, pemerintah bermaksud memberikan pedoman sekaligus melindungi kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadahnya tanpa ada gangguan dari pemeluk agama lainnya. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan, terdapat 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Menurut Anguttara Nikaya 3, 288 hingga 289, keenam dhamma tersebut adalah 1. Memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan, serta persatuan akan terwujud. 2. Menggunakan metta dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. 4. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. 5. Melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan, dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Melindungi keyakinan dalam hidup rukun. Sudah selayaknya setiap orang melindungi keyakinan kita, tapi itu tidak berarti kita menjadi kolot dan fanatik dengan memelihara pikiran bahwa keyakinan kitalah yang paling benar dan yang lainnya salah. Mengenai ini, Sang Buddha memberi nasihat kepada seorang pemuda yang bernama Kapatika. Bagi seorang bijaksana yang harus melindungi kebenaran, tidaklah layak untuk sampai kepada kesimpulan ini saja yang benar dan yang lainnya salah. Ketika diminta oleh Brahmana muda itu untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang hal melindungi keyakinan, Sang Buddha bersabda, seseorang mempunyai kepercayaan kalau ia berkata, ini adalah kepercayaanku. Sampai di sini, ia melindungi keyakinannya. Tetapi, hal ini tidaklah berarti ia dapat mengambil kesimpulan, ini saja yang benar dan yang lainnya salah. Orang ini boleh memilih kepercayaannya dan ia boleh berkata, aku percaya ini. Sampai di sini, ia menghormati kebenaran. Tetapi, tidaklah seharusnya ia berkata bahwa apa yang ia percayai itu adalah salah satunya kebenaran dan yang lainnya salah. Sang Buddha melanjutkan, melekat kepada satu pandangan saja dan memandang rendah pandangan orang lain adalah tidak baik, dan orang bijaksana menamakan ini satu belenggu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.